Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kami dari mahasiswa Amikom Yogyakarta angkatan 2022 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Lutfian Atorik dan rekan Saya Aurelius Felix Erginati Fidat. dan tentunya narasumber dari pihak Adira Finance. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Pak. Saya Lul Mutakin dari Adira Finance Jenderal Sudirman. Sebelumnya sebelum ke pertanyaan bisa dijelaskan dulu jabatan Bapak dan tugasnya seperti apa? Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Lul Mutakin dari Adira Finance Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Untuk jabatan saya sendiri, saya sebagai marketing. Untuk tugas saya memfollow up nasabah dan mencari nasabah atau menambah mitra baru dan agen-agen baru untuk Adira Finance sendiri. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan apa itu Adira Finance? Oke, untuk Adira Finance ada PT Adira Dinamika Multifinance yang bergerak di bidang pembiayaan, baik itu pembiayaan otomotif, ada motor, mobil, dan durable atau elektronik, ada furniture, gadget, home appliance, dan motor listrik, dan juga membiayai pinjaman multiguna atau pinjaman dana baik jaminan BPKB motor maupun BPKB mobil, serta ada juga yang pembiayaan umroh itu untuk cabang Adira Finance yang syariah. Jadi kira-kira gitu ya. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk keunggulan Adira Finance itu dibanding finance company lain tuh apa ya kira-kira? Oke. Untuk keunggulannya sendiri, kalau dilihat dari namanya ya, PT Adira Dinamika Multifinance, karena dia multifinance, jadi kita membiayai semua. Berbeda dengan company-company lain. Ada di luar sana company lain yang memang membiayai semua produk atau semua kebutuhan masyarakat. Cuma sepertinya belum ada yang sekomplit di Adira, karena di Adira sendiri untuk otomotifnya kita juga membiayai motor bekas motor baru, mobil bekas mobil baru, pembiayaan multiguna dana tunai, elektronik, dan juga umroh untuk yang cabang syariah. Dan dari sisi teknologi sendiri, Adira juga semakin ke depan atau setiap perkembangan teknologi selalu mengikuti. Jadi kita sudah menggunakan teknologi untuk di bisnisnya sendiri. Mungkin ada company yang lain ada yang belum menggunakan teknologi, masih manual, ada juga yang mungkin sudah menggunakan teknologi tapi masih semi manual. Untuk di Adira sendiri semua sudah terintegrasi sistem, baik dari analisa data konsumen, akuisisi konsumen, dan juga kolektibilitas untuk penanganan konsumennya, angsuran, baik dari angsuran maupun penyimpanan jaminan. Jadi banyak keunggulan di Adira Finance ya gitu. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa. Oke, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah teknologi atau inovasi apa yang sedang Adira kembangkan akhir-akhir ini? Untuk inovasi teknologi yang sedang kita kembangkan akhir-akhir ini, itu ada istilahnya di tempat kita namanya NBM. NBM itu apa? NBM itu New Brand Model. Jadi cara kita memperlakukan konsumen atau cara kita mengakui konsumen itu sekarang dibentuk di sebuah sistem itu yang namanya New Brand Model. Jadi itu sebuah aplikasi yang sudah lebih mudah digunakan, baik itu agen
mitra maupun dari dealer sendiri. Untuk aplikasinya kita pakai 2 aplikasi, satu khusus untuk marketing dari pihak Adira, sama yang satunya khusus untuk mitra, agen, dan dealer. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara perusahaan mengelola dan menganalisis data nasabah? Untuk mengelola data nasabah dan menganalisis data nasabah, itu kita untuk Adiranya sendiri kita pakai 2 sistem. Jadi satu ada yang namanya di sistem kita itu sistem action. Sistem action itu kita gunakan untuk menginput semua data nasabah, baik itu syarat kredit, data pekerjaan, data penghasilan, dan beberapa data aset yang dimiliki nasabah. Ada juga data domisili untuk nasabah, struktur kredit untuk apa yang akan dikredit nasabah, data kendaraan untuk jaminan nasabah, dan juga beberapa sekilas tentang hasil survei lapangan nasabah itu sendiri. Dan untuk menganalisisnya nasabah itu kita juga ada sistem sendiri, masih di sistem action tapi khusus untuk yang mengakuisisi. Itu kita sistemnya terpusat. Jadi istilah di tempat kita credit factory. Jadi di credit factory itu dia bisa buka sistem sendiri dari sistem action itu khusus untuk menganalisis data nasabah ini dan mengakuisisi nasabah ini layak didanai atau tidak. Jadi ketika nanti itu tidak layak didanai, di situ juga akan bisa mencantumkan reasonnya nasabah ini tidak bisa didanai karena alasannya apa. Mungkin itu BI checking atau secara kapasitas tidak masuk atau secara karakter tidak masuk. Di situ nanti tempat untuk menuangkan analisa nasabahnya. Dan untuk analisa nasabah sendiri kita juga ada kebijakan yang namanya banding dan eskalasi. Itu di mana nanti ketika kita memberikan putusan reject itu dari cabang masih bisa naik banding atau eskalasi ketika nasabah itu memang secara OTS atau secara hasil resurvei benar-benar layak untuk didanai. Jadi kita masih bisa menganalisa ulang dari hasil resurvei itu apakah nasabah itu nanti masih bisa layak didanai atau tidaknya. Jadi tidak langsung tolak dan langsung memberi keputusan tolak. Mungkin bisa langsung memberi keputusan tolak ketika itu memang benar-benar nasabah itu memang benar tidak bisa didanai seperti BI checking yang macet di lembaga pembiayaan lain atau di perbankan. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Di era sekarang ini kan ada nih teknologi yang namanya blockchain. Nah, menurut Bapak itu gimana teknologi blockchain itu dan perannya itu bagaimana gitu? Kalau menurut saya sih, setahu saya ya, sepengetahuan saya, yang namanya teknologi blockchain itu kan teknologi digital yang dia bisa mencatat keuangan, yang dimana mungkin ada sebuah kayak aplikasi gitu yang dia bisa melakukan untuk transaksi digital. Kalau di Adira sendiri itu ada satu aplikasi yang hampir mirip mungkin untuk pengertian blockchain itu ada namanya Adiraku. Jadi di Adiraku itu bisa digunakan untuk pembayaran angsuran, belanja, top up saldo, terus melihat akad kredit kita, melihat history payment kita. Kalau itu memang nasabah Adira, tapi untuk belum menjadi nasabah Adira sendiri juga bisa memakai aplikasi itu untuk melihat simulasi kredit, apa aja yang dibiayai di Adira, terus pengajuan kredit juga bisa melalui aplikasi Adira itu. Mungkin untuk pengertian blockchain sendiri jika dicocokkan sama aplikasi yang ada di Adira, mungkin aplikasi Adira itu lebih tepat karena di situ kita bisa melakukan baik pembayaran angsuran dan transaksi kreditnya bisa lewat aplikasi itu langsung di situ tanpa harus, mungkin ya banyak kan yang kredit sekarang harus datang ke showroomnya dulu, harus datang ke kantornya dulu. Nah kalau sekarang kan udah zamannya teknologi, tinggal install
dan download aplikasi Adiraku itu sendiri. Kebetulan untuk aplikasi Adiraku juga tersedia di Play Store. Nanti tinggal dilihat di situ, bisa transaksi kredit di situ, bisa melihat simulasi kreditnya juga di situ. Jadi perannya itu cukup bagus lah ya bagi ya lebih mempermudah gitu dari ya aplikasinya lebih mudah daripada lebih instan daripada kita manual ke tempatnya langsung. Oh, iya. Menyambung pertanyaan yang tadi untuk aplikasi Adiraku ini ada nggak sih sistem untuk mengelola data atau menganalisa data dalam bidang marketing? Mungkin itu ya Mas, untuk memberikan informasi rincian pembiayaan ke konsumennya ya, itu di Adira kita ada sistem sendiri yang namanya Replay. Itu berbasis Android, namanya rincian informasi pembiayaan konsumen. Itu isinya di dalamnya ada harga kendaraan yang dibiayai, tenor yang diambil, terus rincian angsurannya berapa, DP-nya berapa, itu semua tertuang di situ. Dan itu harus ditandatangani konsumen. Dia berbasisnya aplikasi Android. Jadi nanti bisa langsung dilakukan tanda tangan di aplikasinya itu, dan itu akan terintegrasi. Kita ada 3, WhatsApp, SMS, dan email. Nanti tergantung konsumen mau dikirimnya via apa. Dari 3 tersebut tinggal dipilih, nanti akan masuk ke media yang sesuai yang dipilih tersebut. Jadi konsumen di situ bisa melihat struktur kredit atau rincian pembiayaan yang dia lakukan di Adira. Jadi kita lebih terbuka, lebih enak konsumennya. Jadi nggak ada istilah kasarnya kayak konsumen ini dibodohi, dalam artian itu seperti itu ya. Jadi konsumen sudah bisa melihat, aku ki angsurannya berapa, aku ki motornya kemarin yang tak beli harganya berapa, oh kemarin DP ku yang masuk berapa, oh jangka waktu angsuran nanti yang tak ambil tuh berapa lama, terus total utangku berapa, di situ tertuang semua Mas. Oke. Karena ya kebetulan Adira sendiri sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, karena hal-hal seperti itu kita harus laporkan ke OJK, jadi kita akan diawasi terus oleh OJK, karena lembaga perlindungan konsumen kan sekarang OJK. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita lanjut. Ada nggak sih resiko kalau sistem ini tuh nggak ada gitu di dalam aplikasi Adiraku? Gitu? Ya mungkin lebih ke itu tadi yang seperti yang saya bilang pertama, karena kita sudah terdaftar dan diawasi OJK, ya mungkin resikonya kalau misal kita nggak melakukan replay itu tadi ya, rincian informasi pembiayaan, atau kita nggak mengirimkan rincian itu ke konsumen, ya mungkin kita sanksinya ya akan disanksi dari OJK. Terus untuk resiko bagi konsumennya sendiri ya seperti tadi yang saya bilang, konsumen akan merasa seperti dibodohi karena tidak tahu rincian pembiayaan yang dia lakukan di Adira Finance. Jadi ngerasa kayak ada yang ditutupi. Makanya kita adakan yang namanya aplikasi replay itu. Jadi kita sudah berbentuk sistem, sudah tidak manual lagi, yang dimana di dalamnya itu memuat semua rincian yang dilakukan konsumen, baik dari harga kendaraan atau harga kebutuhan yang dipinjam konsumen, berapa jangka waktu, dan berapa total pokok utang yang dilakukan konsumen kredit keadilannya itu. Jadi resikonya ya memang besar Mas, dampaknya di luar, karena kita harus juga saling terbuka sama konsumen, terus perjanjian kita juga harus jelas, karena itu menyangkut reputasi Adira sendiri di luar. Karena ya selain kita harus bisa jualan, di lain sisi kita juga harus minimal dikenal di masyarakat dengan image positif. Jadi jangan sampai ada image negatif. Jadi pengennya ya ketika orang membutuhkan kebutuhan seputar kredit, yang diingat cuma satu, Adira Finance. Cukup menarik ya. Jadi Adira Finance ini sudah kira-kira 90% ya
bisnisnya berjalan dengan menerapkan teknologi era digital ini ya. Jadi kesimpulannya Adira Finance ini kira-kira akan tetap dalam sistem yang seperti ini atau ada kejutan-kejutan lain ke depannya gitu? Ya untuk itu sepertinya Adira akan selalu berinovasi ya Mas, untuk memaksimalkan, apalagi sekarang eranya sudah era digital. Jadi kita akan selalu berinovasi bagaimana sampai ketemu calon konsumen atau para konsumen Adira sendiri ini menemukan cara mudah memenuhi kebutuhannya mereka, terutama di kebutuhan kreditnya. Karena kita tahu sendiri mungkin sekarang eranya kalau boleh kita menyebut tuh istilahnya era rebahan ya. Jadi apa-apa dilakukan tinggal rebahan. Jadi smartphone kita yang bekerja. Nah, kedepannya Adira mungkin akan selalu berinovasi untuk membuat mungkin akan ada aplikasi-aplikasi baru lagi untuk memudahkan para konsumen ini memenuhi kebutuhan kreditnya ya, karena ya gimana lagi sekarang eranya udah era digital, pesaing kita tuh bukan finance company lain, tapi pesaing kita sudah mesin atau teknologi, karena kita tahu sendiri sekarang pembiayaan nggak cuma finance company nih, juga ada kasarnya fintech juga yang dia bergerak di murni digital. Karena kalau Adira boleh saya bilang belum 100% digital karena ada beberapa hal yang dilakukan secara manual. Tapi kalau seperti fintech itu kita bisa tahu sendiri, tinggal foto selfie sudah bisa mengakuisisi dia setuju atau tidak. Kalau Adira kan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan secara manual, jadi belum 100% digital. Ya mungkin untuk kedepannya Adira akan selalu berinovasi, mengembangkan sistemnya di era teknologi digital ini. Karena mau nggak mau semakin ke depan era teknologi ini akan semakin berkembang, bukan semakin menurun. Jadi kita harus selalu mengikuti biar kita tidak kalah ya. Nanti mungkin ke depannya ada sebuah aplikasi yang bisa menampung semua, baik itu kebutuhan konsumen, baik itu kredit kendaraan atau kredit elektronik atau kredit apa itu yang istilah seperti pinjaman dana atau modal usaha yang dilakukan di satu aplikasi saja. Jadi lebih memudahkan konsumen, tidak usah harus warawiri ke sana sini. Jadi kita tinggal, yaitu tadi seperti yang saya bilang, rebahan sambil mainan smartphone sudah bisa melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya. Karena ya perlu kita pungkiri sekarang daerahnya era digital. Gitu aja. Oke, menarik. Jadi tetap tungguin aja, Adira bakal mengeluarkan, mungkin mengembangkan lagi sistem atau teknologi yang mungkin kedepannya kita nggak tahu sekarang, mungkin kedepannya bakal lebih maju lagi gitu. Mungkin lebih membantu, lebih instan lagi. Oke, sangat menarik ya perbincangan pagi, siang, sore, malam hari ini. Iya, 2 jam. Ya, sekian dan terima kasih narasumber dari pihak Adira Finance. Terima kasih. Semoga lancar nanti prosesnya. Amin Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk adirain aja.